Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara seiman seagamaku sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Ceramah kita pada pagi hari ini bertema bersabar dalam menghadapi COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku sekalian, tentu tak asing lagi di telinga kita tentang wabah virus corona COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Hampir 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 yang belum juga mereda saat ini. Dengan keadaan yang seperti ini, kita harus bersabar dan terus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat mereda dan kita dijauhkan dari virus ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Dengan firman Allah melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan termasuk wabah virus COVID-19. Kita harus bisa menahan diri dan bersabar menghadapi corona ini. Kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Jika semua orang tidak sabar dan tidak menahan diri serta mengabaikan protokol kesehatan, maka wabah virus ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus berkembang. Maka dari itu, kita harus bersabar, mampu menahan diri jika mau keluar rumah atau beli perlengkapan, terapkanlah protokol kesehatan. Sekarang ini yang saya lihat banyak sekali orang-orang yang tidak sabar. Apalagi anak muda benar-benar tak bisa menahan rindu sama pujaan hatinya. Akhirnya masih juga pergi jalan-jalan, tidak menerapkan protokol kesehatan karena corona baru tahu rasa. Kata si cowok, tidak apa-apa kita kena corona, asalkan kita tetap bersama. Bersama apanya? Bersama cepat mati, iya. Tidak hanya anak-anak muda saja yang ingin jalan-jalan terus. Terkadang ibu-ibu juga sering mengajak jalan lakinya karena sudah tak sabar lagi di rumah terus. Lakinya padahal tidak mau jalan-jalan, tapi karena rayuan maut istri tercintanya ini akhirnya maulah dia. Padahal corona masih mewabah di mana-mana. Untuk para pemuda, kalian itu kan generasi yang tidak berjauh dari teknologi. Tentunya kalian tahu mana informasi yang benar dan yang salah. Maka dari itu kalian harus mengingatkan orang tua ataupun yang lebih muda dari kalian untuk selalu mengingatkan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Janganlah kalian menanamkan kebencian dalam diri kita. Jagalah kerukunan. Sebaiknya kita harus bijak dalam berpikir dan berkata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 menyebutkan, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi wabah penyakit seperti virus corona ini. Nama dari wabah tersebut ialah kusta yang menular serta mematikan sebelum diketahui obatnya.
Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak berdekatan atau melihat orang yang mengalami lepra atau leprosi. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, jika kamu mendengar wabah dari suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Selain dari wabah penyakit kusta, Nabi Muhammad SAW juga pernah menghadapi masalah wabah saat melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Karena pada saat itu situasi di Madinah bisa dikatakan sangat buruk dengan air yang keruh serta penuh dengan wabah penyakit. Menghadapi situasi ini, Rasulullah meminta pada para pengikutnya untuk sabar sembari berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. Terdapat di hadis juga menyebutkan janji surga dan pahala bagi yang sabar saat menghadapi wabah penyakit, yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggalkan karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Selain di masa Rasulullah SAW, wabah penyakit juga terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Diceritakan bahwa Umar yang tengah dalam perjalanan menuju Syam saat kabar wabah penyakit diterimanya dalam perjalanan. Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanannya. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Amir, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Syak, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Amir kemudian mengatakan pada Umar, jika Rasulullah pernah berkata, yang artinya jika kamu mendengar wabah dari suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Wabah penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran. Namun, selalu ada alasan yang mengakibatkan wabah penyakit muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Untuk menghadapi kondisi kita yang sekarang ini, sebaiknya kita mengamalkan doa seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bika minal bahrasi wal jununi wal judhami wa min sya'il askami, yang artinya, ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu kita menghadapi pandemi wabah virus corona COVID-19 ini, kita harus senantiasa bersabar, bertawakal, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jauhkan dan cepat diredakan wabah dari virus ini. Semoga kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dakwah dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun perilaku terhadap saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.